bangga hari ini bahwa sudah sangat luar biasa kegiatan kita PDM Aceh Selatan hari ini, dari Tromol sampai ke Pantang Pau berkumpul di Labuan Haji ini. Beri aplaus untuk PDM Aceh Selatan. Itu aplaus itu bahagian supaya jangan mengantuk. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat kepada anak-anak kami Nasyatul Asia yang barusan dikukuhkan oleh Ketua Pimpinan Daerah. Dan tadi ditanya serius, sudah siap dikukuhkan? Siap. Siap menerima amanah? Siap. Jadi posisi siap itu memang siap. Nah, jadi jangan posisi siap itu sudah siap? Siap. Siap? Siap juga. Itu enggak seperti itu. Kalau kader itu jawabannya memang harus siap. Dan itulah dia organisasi. Kenapa penting berorganisasi? Ini ada Bang Aristo, senior saya. Kemudian ada Ustaz Fauzan, sesama penceramah, jangan saling mendahului. Mohon izin. Beliau ini mengajarkan organisasi itu adalah kumpulan 2 orang atau lebih, enggak 1 orang. Kalau 1 orang bukan organisasi. Kumpulan 2 orang atau lebih dengan membuat planning, perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, ada evaluasi, mencapai tujuan tertentu. Jadi nggak sendiri dia. Di Muhammadiyah, kepemimpinan itu di organisasi kolektif kolegial. Dengan kolektif kolegial, kita menjadi kuat. Kalau sendiri, kita lemah. Cako waktu makan gulai limbe itu dicampur dengan pisang lidi. Lalu saya katakan, jujur nama pisangnya. Kata komandan Kokam, Pak saya terjadi, iyo bang, pisang lidi itu bang. Biasa lidi yang menghantam awak, tapi cako awak menghantam lidi. Pisang lidi. Lidi kalau 1 tidak menjadi kuat, dikumpulkan menjadi banyak, maka kegiatan untuk membersihkan, kegiatan untuk perilaku kebersihan lingkungan menjadi kuat dengan banyaknya lidi. Maka kalau sudah berjanji, mau berorganisasi, mau bersama-sama, silakan ikut. Tadi ada penekanan dari Ketua PDM. Kalau enggak, keluar. Macam keluar agak tinggi nanda rezeki. Kalau enggak, keluar, berhenti. Jangan dipaksakan. Kita pernah pegang karet. Ibu-ibu pernah tarik karet. Begitu ditarik, sakit enggak tangannya? Dan ditahan, sakit enggak? Sakit. Merah enggak tangannya? Obatnya apa? Supaya lega, lepas saja karetnya, selesai masalah. Jadi jangan ditahan-tahan. Orang lain tidak bisa menjalankan, kita sendiri kalau merasa tersiksa, jangan berada di situ. Berorganisasi di Muhammadiyah itu bekerja sama, jangan sendiri-sendiri. Udah di SK-kan, diajak kerja, lalu dia ngomong, apa ajak saya bisa kerja sendiri. Tidak bisa. Ngomong lagi, sini kita rapat, apa ngomong sama saya bisa ngomong sendiri. Coba carilah yang bisa mengecek semua. Tidak bisa. Anehnya, 1 tim diajak senyum nggak mau. Apa dia bilang? Apa senyum-senyum sama saya? Saya bisa senyum-senyum sendiri. Itu nanti berada di dunia lain. Kalau nak senyum seorangnya, itu berada di dunia lain. Dalam organisasi, dalam keluarga, dalam negara, dalam sebuah struktur harus kompak. Di dalam tubuh kita, ini ilmu biologi,
Saya mohon maaf kepada ibu-ibu guru. Di dalam tubuh kita ada 360 sendi. Banyak sendi. Sendi yang paling sakit adalah sendirian. Kalau yang belum berkeluarga, silakan berkeluarga. Kalau sendirian, meninggalkan orang, ditinggalkan orang, itu sakit. Sakitnya tuh di sini. Di rumah tangga, suami, istri, anak, sendiri-sendiri, sakit. Maka harus kompak. Ada perencanaan. Apa yang kita lakukan hari ini? Apa yang kita lakukan esok? Apa yang kita simpan hari esok? Al-Quran itu berbicara. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 itu berbicara. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi masuk organisasi Muhammadiyah dengan takwa. Masjid Muhammadiyah, masjid takwa. Orangnya orang takwa. Bajunya mereknya takwa. Pecinya takwa. Lalu ada orang ngomong, ngapain gabung sama orang itu? Itu semua orang-orang takwa. Kira-kira pas nggak orang yang ngomong seperti itu? Karena takwa adalah keinginan yang diharapkan oleh Allah dalam ayat ini. Wattaqullah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu buat perencanaan, planning. Kamu organizing, evaluating. Kalau Bang Aristo controlling, waktu beliau inspektorat, diawasi apa yang kamu siapkan untuk hari esok. Lalu Allah melanjutkan firman, wattaqullah. Ayat ini diapit dengan kalimat takwa. Semua kegiatan yang kita lakukan endingnya takwa. Apa contohnya? Salat, takwa. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, di dalamnya tidak ada ragu-ragu, petunjuk untuk orang takwa. Siapa orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman kepada yang ghaib. Ada surga, ada neraka. Tadi kata Bang Malik Musa, ketua PWN, yang banyak kerja, itu banyak amal, itu yang masuk surga. Yakin gak ada surga? Yakin gak ada Allah? Yakin gak ada malaikat yang mencatat? Wa yuqimunas shalah. Orang takwa itu mendirikan salat. Salat endingnya takwa. Sedekah. Tadi ketua PWN mengatakan, ibu-ibu menjadi marah kalau ada acara Muhammadiyah nggak dikasih tahu, nggak diminta kue, nggak diminta nasi, nggak diminta sumbangan, ibu-ibu akan marah. Kenapa saya dikasih tahu? Ada malah acara sedekah takwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang ada pada dirinya yang dititipkan Allah, dia infakkan. Lalu kemudian dengan bersedekah Allah akan balas, akan datang air walaupun awak bantu. Lagu langsung go, tangan awak kecil, tangan datang. Salat takwa, sedekah tak, puasa takwa.
la'allakum mudah-mudahan dengan berpuasa kamu menjadi orang takwa. Apalagi adil di rumah tangga, adil di organisasi, adil di pemerintahan, adil di negara, adil dalam menegakkan hukum. I'dilu, kata Allah, huwa aqrabu lit-taqwa. Berlaku adil kamu. Adil itu lebih dekat kepada takwa. Apalagi kurban itu takwa. Darah dan daging kurban tidak sampai kepada Allah. Yang sampai adalah takwa. Apalagi haji. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-Baqarah 197. Berbekallah kamu naik haji. Bekal yang paling bagus, paling baik itu takwa. Jadi ayat ini diapit dengan takwa. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu buat aku minum ni. Lakon 15 menit kedua itu sudah 15. Kemudian 15. Nabi waktu nah kita kembali ke organisasi. Sebenarnya mau membuat slide, berharap slide ini Bapak Ibu bisa lihat, jangan anggota ini bisa lihat slide, nanti materinya saya bagi. Saya siapkan ini materi meneguhkan militansi bermuhammadiyah dalam mencerahkan umat. Jadi dalam berorganisasi, Muhammadiyah itu adalah organisasi yang terbesar di Indonesia. Kalau ada organisasi lain yang lahir, itu lebih tua organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir 18 November 1912. Sekarang 2024, sudah berapa tahun? 111 tahun. November nanti 112 tahun. Siapa yang mendirikan? Kok ngapain gambar pada oh, nama ganti. Kode gambar Ahmad Dahlan dengan Siti Walidah. Beliau suami istri. Hari ini kita belum tentu hadir suami istri. Saya nggak bawa istri. Saya tadi habis salat subuh dari Melambung langsung kembali. Jam 9 kurang 15 sudah sampai. Ternyata acaranya dimulai jam 10. Pokoknya kami ngebut dari Melambung. Nah, berarti sudah 111 tahun. Umur berapa Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia? Umur 56 tahun. Sabayamu lagi. Kamu tengah ketek dulu duit enggak? Ketek dulu. Nah, kini lah nak pensiun. Setahun lagi nak pensiun. Dan mantan di kuai bau buyuang pak. Buyuang. Mantan tengah ketek pun itu di bawah labai. Buyuang. Mantan di mana tapi dah mau pensiun. Itu
Begitu cepat waktu berlalu. Waktu ini cuma 3 hari. Kita hidup di dunia ini 3 hari. 1 hari kemarin sudah lewat. Gak bisa kita ulang. 1 lagi hari esok belum tentu bisa hidup. 1 lagi hari ini jalani dengan baik, dengan lapang dada, dengan ridha Allah. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Ada orang lagi main bola mati, lagi main catur mati, main badminton mati, lagi salat, lagi sujud mati, main catur mati, lagi mancing, isap rokok, jatuh rokoknya ke air, mati. Yang mati rokok aja. 3 hari kita hidup di dunia ini. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Hargailah hari ini, waktu yang sangat bermakna sepanjang sejarah dalam bermuhammadiyah. Kita bisa berkumpul hari ini dalam perjalanan hari-hari organisasi kita Muhammadiyah. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal umur 54 tahun, 54. Ambung ini di mana? Hukum. Berarti di bawah Ambung sikit Ahmad Dahlan meninggal dunia. Dan sekarang sudah 2 kali lipat umur Ahmad Dahlan. Kalau 54 tambah 54 108. Masih panjang umur organisasi ini. Untuk itu disuruh terus lanjutkan. Dibuat pengkaderan-pengkaderan. Ada kader-kader yang militan, meneguhkan militansi bermuhammadiyah, yang punya spirit melanjutkan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada tanda takilai, ada tanda kue, bagi dulu. Kita ambil dulu apa itu Muhammadiyah. Muhammadiyah diambil namanya dari nama Nabi Muhammad. Jadi jangan salah, kalau ada orang ngomong di luar apa yang Muhammadiyah, tolong dijelaskan. Muhammadiyah namanya diambil dari nama Nabi Muhammad. Muhammadiyah bermakna pengikut Nabi Muhammad. Lalu ada orang ngomong, apa pengikut Nabi Muhammad? Maka kita tidak boleh marah. Apa itu Muhammadiyah? Ketika diartikan apa pengikut Nabi Muhammad, jadi kita harus tahu dulu artinya. Penamaan ini menurut Haji Jarnami Hadi Kusuma, kenapa diberi nama Muhammadiyah? Dengan nama itu bermaksud untuk menjelaskan kepada orang lain dan kepada kita di dalam organisasi bahwa pendukung organisasi ini adalah umat Nabi Muhammad. Satu. Yang kedua, asasnya apa? Tentu ajaran Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tanya lagi, tujuannya apa? Memahami dan melaksanakan agama Islam dengan sebenar-benarnya. Yang coba itu dengar, agama Islam yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah yang berkemajuan dan mencerahkan semesta. Itu bukan main-main. Mencerahkan semesta. Kalau sebutkan
mencerahkan umat. Jangankan umat, dari Al-Quran disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali mencerahkan alam semesta. Kita ikut Nabi Muhammad untuk mencerahkan alam semesta. Kalau kita bagi ke mencerahkan. Yang keempat, dengan demikian ajaran Islam yang suci ini dengan benar, dengan baik, dengan ilmu digali untuk kita amalkan. Dan bagaimana agama ini menjadi baik, bagaimana bangsa ini menjadi baik, orang-orang Muhammadiyah hadir menjadi kader persyarikatan, naik menjadi kader umat, naik menjadi kader bangsa. Ini nama organisasi kita, Muhammadiyah. Lalu apa itu militan? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini militan jangan diartikan kaya. Jangan kaya-kaya. Kaya-kaya. Mantap bisa digigit. Militan itu bermakna bersemangat tinggi. Punya semangat yang tinggi. Yang kedua penuh gairah. Victor Hugo menyampaikan dalam sebuah puisinya, tolong disimak baik-baik. Kalau mereka ada 1000, aku satu di antara 1000. Ada 1000 kita lah. Lebih. Kalau mereka ada 100, aku satu di antara 100. Kalau mereka ada 10, aku satu di dalam 10. Kalau mereka cuma 1, akulah yang 1 itu. Jangan lebih kisah sesendok madu. Kecek aja pengumuman diumumkan kepada seluruh rakyat. Besok habis salat subuh kepada rakyat tolong bawa 1 sendok madu dari rumah. Berjalan pelan-pelan disiapkan sebuah bejana. Nanti tolong ditumpahkan madu itu ke dalam bejana. Bila tak enak di istana raja sebuah bejana. Di rumah kepikiran orang-orang rumah kok malah cari madu. Tak boleh bapak-bapak kok bicara madu bayang ini. Kau yang mau masuk madu lebah. Ada yang berpikir bawa juga mereka nanti pasti bawa madu. Rumah sana pasti bawa madu. Awak sesendok air di mana nampak. Tengah malam masuk bejana. Pagi buka oleh raja. Apa isinya? Air semua. Rupanya semua berpikir mau bawa air. Jangan seperti itu di Muhammadiyah. Bawalah amal saleh, bawalah kebaikan kita di dalam organisasi Muhammadiyah. Islam mengajarkan umatnya memiliki karakter militan. Begitu pula Muhammadiyah, kadernya harus militan. Banyak ayat suci di dalam Al-Quran yang menganjurkan kita menjadi kader militan. Dan orang-orang Muhammadiyah itu militan, tangguh, cekokoh, bergairah, datang, tangguh. Tangguh terhadap kesulitan. Pernah nggak kita hidup dalam sulit? Pernah, Bu? Ada nggak jalan keluar?
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah Al-Talaq ayat 2 dan 3. Siapa yang keluar di jalan Allah dengan penuh takwa, Allah berikan kemudahan baginya terhadap kesulitan-kesulitan yang ada, dan diberi rezeki tidak diduga dari mana datangnya semula. Fa inna ma'al usri dua kali diulang oleh Allah. Dalam kesulitan itu ada kemudahan disiapkan oleh Allah. Tangguh menghadapi masalah, mengatasi masalah tanpa kepegadaian. Ada kepegadaian undang tak? Hidup banyak masalah. Solusi dari masalah ada di akar masalah itu. Contoh, dalam sebuah gelas masuk lalat, masalah nggak? Masalah nggak? Ada solusi? Apa solusinya? Celupkan lalatnya, lalu buang gelasnya. Apa yang dibuang? Lalatnya. Airnya bisa diminum? Survei membuktikan. Dalam sebuah penelitian, kenapa Rasulullah membuat solusi seperti itu? Lalat kalau masuk dalam air dia mereng. Satu sayap tenggelam, satu sayap berada di atas. Kenapa dicelup? Satu sayap mengandung kuman, satu sayap pemburu kuman. Dengan dicelupkan, maka air itu tidak lagi berisiko, tapi lalatnya dibuang. Airnya bisa diminum. Muhammadiyah, Aisyah, Nasyatul Aisyah adalah sebuah gelas. Di dalamnya ada air bening untuk bermanfaat untuk umat. Masuk lalat. Apa dibuang lalat? Apa buang gelas? Apa buang Muhammadiyah? Apa buang lalat? Lalat. Mana macam bahan? Kalau ada orang bermasalah tapi tidak seradikal itu di Muhammadiyah. Tidak seradikal itu. Artinya apa? Kalau ada masalah, ya, jangan organisasinya dirusak, jangan gelasnya dipecah, jangan airnya dibuang, karena itu bermanfaat untuk umat. Kemudian tangguh menghadapi musibah. Ada 3 indikasi kebahagiaan. Orang bahagia itu indikasinya: pertama, bersyukur bila diberi; kedua, bersabar bila diuji; ketiga, bahagia bila diampuni. Kemarin saya ceramah di Bank BSD. Ada yang nanya, Ustaz, kalau bahagia bila diberi itu masuk akal? Bersabar bila diuji itu di mana letak bahagianya? Orang musibah, sesudah musibah di mana bahagianya? Ada hikmah di balik musibah? Kita nggak tahu apa hikmahnya. Kalau tahu, kita akan mengucapkan alhamdulillah, kita akan bahagia. Contoh, tsunami. Ternyata Aceh bisa dibangun setelah musibah, Aceh bisa damai setelah musibah tsunami.
Kita nggak tahu rahasia Allah. Konflik bisa damai. Contoh lain, saya ditanya terus, saya nggak masuk akal. Kalau ada musibah pasti orang nggak bahagia. Saya katakan, Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Belum terima juga, belum terima Ustaz. Saya buatlah satu cerita, saya baca satu kisah. Seorang bapak menanam kurma di sebuah kebun. Kurma berbuah. Di kebun itu ditanam semangka. Semangka berbuah. Bapak ini kerja dengan anaknya. Ketika dilihat kurma berbuah, semangka berbuah, anak ini protes. Ya, ini nggak pas saya lihat. Kurma batangnya besar, buahnya kecil. Semangka batangnya kecil, buahnya yang pas ya, kata anaknya. Itu kan ngejak memprotes itu. Diprotesnya kedua, diprotesnya dikunci, demo, semuanya nggak pas. Yang pas ya, kurma itu sebesar semangka. Semangka itu sekecil kurma. Kata ayahnya, itulah perlu adu ayah. Bukan doa ayah, wah ini mentang sana mana dia. Hai nak, itu bukan urusanmu, itu urusan Allah. Lepas tuh gitu. Kalau kurma sebesar semangka, kebayang gak orang pulang dari haji bawa kurma? Landai mempertimbang kurma sekadar semangka dalam pesawat, kebayang gak? Kalau semangka sekecil kurma, sudah ada anggur. Jangan memprotes, lepas loh. Kecil ayah, enggak ya, enggak pas. Nah, cerita cakap, berhenti lah. Jangan pakai joli, istirahat. Duduk dia di bawah batang kurma, memandang ke atas. Lagi lihat ke atas, tiba-tiba jatuh sebiji kurma, buahnya besar. Kurma yang paling besar itu kalau saya lihat ada sukari, ada tumis, ada mejol. Yang paling gadang itu mejol sana, ada ajwa. Yang agak gadang buah itu kurma mejol. Jatuh, karena itu aneh. Saya apa nak? Kurma jatuh. Kata ayahnya, alhamdulillah. Padahal kan masih bahar, mesti ditimpa kurma. Aku alhamdulillah, hidung saya merah, sakit ya. Kecil anak, alhamdulillah. Aku alhamdulillah. Kamu baru memprotes Allah supaya kurma sebesar semangka. Kalau tadi diganti oleh Allah kurma sebesar semangka, bukan merah hidungmu. Kalau bahasa Jepangnya muka merata. Nah, itu bahasa Jepang. Abi muka ditimpa kurma sebesar semangka. Apa kata anaknya? Ya, alah pas ya. Kita mengatakan sudah pas. Kalau sudah tahu hikmah dibalik musik. Bahagia ketiga adalah orang yang bahagia bila diampuni. Tolong lapor ke saya siapa yang gak bahagia selesai sholat. Bapak mana yang gak bahagia pulang dari Jumat? Bapak mana yang gak bahagia pulang dari umrah? Ibu mana yang tidak bahagia pulang dari haji? Di sana ada ampunan. Berbahagialah orang-orang yang diampuni. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, Jemaah Muhammadiyah
1 triliun lebih menggelontorkan dana untuk menangani COVID. Mungkin ya dari kantong dermawan orang-orang Muhammadiyah. Kemudian memakai puluhan rumah sakit. Ada puluhan ribu tenaga relawan dari Muhammadiyah untuk membantu pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang kami muliakan, tangguh dalam usaha yang ingin diwujudkan, tangguh dalam menampilkan diri sebagai uswatun hasanah. Kata Profesor Haidar Nasir, kenapa di Muhammadiyah itu nggak ada pengurus? Ada nggak? Ada bu pengurus Muhammadiyah? Tidak ada. Yang ada pimpinan. Pengurus tuh kuwi pak. Jadi Muhammadiyah tidak pakai pengurus, pimpinan. Apa itu pimpinan? Orang yang memimpin, punya karakter, punya akhlak, punya kepribadian, punya keseimbangan tubuh, punya keseimbangan jiwa. Ada satu saya lihat di YouTube, ini dari Buya Hamka. Buya Hamka bertanya, orang kalau naik mobil, naik bus, yang bekerja paling berat dalam bus itu siapa? Jawab bu. Yang bekerja yang paling berat dalam bus, dalam mobil siapa? Dan jawab Kenen. So, mana berat Kenen dengan sopir? Sopir bisa tidur nggak? Kenen? Sopir bisa ngantuk nggak? Kenen? Pertanyaan kedua, mana yang sering mabuk, penumpang apa sopir? Yang sering mabuk penumpang. Kenapa penumpang mabuk? Itu ada begitu L300 atau HS mau datang di telepon. Assalamualaikum bu, ke HS sudah disimpan punya ibu. Ibu tuh masih di rumah. Lantar. Hai mana? Motor jangan sampai mual loh. Baru nanya motor lah bu. Mual. Itu ciri-ciri bukan mamual. Motor baru sampai, inilah mamual. Kata Buya Hamka, kenapa sopir tidak mabuk? Dia yang memimpin mobil, dia menjaga keseimbangan, dia tahu kemana tujuan. Dan sopir yang paling baik adalah membuat penumpangnya tidak mabuk. Sopir yang paling baik membuat penumpangnya tidak mabuk. Pimpinan yang paling baik adalah membuat penumpangnya tidak mabuk. Apabila penumpang mabuk, berhenti terkejar di warung, istirahat, minum-minum, penumpang tidak mabuk. Kalau sopir yang mabuk, sebenarnya ceramah mereka harus didengar oleh BNN. Kalau sopir yang mabuk, itu BNN yang bertindak. Itu seluruh ASN itu sudah dites urin narkoba atau tidak. Seluruh sopir dites urin narkoba atau tidak. Siapa yang lakukan? BNN. Dan nggak bisa bohong. Jamaah haji yang mau naik haji, yang perempuan pasangan usia subur, itu diperiksa urin. Tidak boleh hamil
untuk naik haji. Nah, tolak mana si haji ini? Yang mau berangkat haji tahun ini, kalau mau berangkat itu tidak boleh hamil. Kalau hamil, tidak boleh berangkat. Ada yang bohong, jamaah haji dibawa urin dari rumah punya adiknya SMA. Sampai di asrama haji dipindah ke dalam botol, diperiksa negatif. Dia naik haji, sampai di sana ketahuan dipulangkan ke tanah air. Nggak boleh bohong. Ada seorang sopir bohong. Waktu dites urin, dibawa urin dari rumah, diperiksa, ketawa yang periksa. Bapak positif. Positifnya apa? Hamil. Rupanya dia bawa urin istrinya dari rumah. Dalam ini nggak boleh bohong-bohong. Jadi semuanya tata kelola, nggak boleh bohong. Administrasi, keuangan, apa semuanya nggak boleh bohong. Itu Bang Aristo paling pandai itu mencari orang bohong. Orang bohong itu nggak lama kan? Kalau polisi jaksa nyari orang bohong itu 5 menit pertama, 5 menit kedua udah tahu dia bohong. Dengan 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan itu udah tahu bohong. Boleh jadi? Boleh? 15 menit lagi. Aku harus berselingan cerita. Mereka kalau lupa materi ini cerita. Ada mahasiswa 3 orang. Besok ujian jam 8. Malam nonton bola. Nonton bola jam 2 sampai jam 5. Habis jam 5 ada terlambat ujian. Ketiga, itu masih musim lagi-lagi. Tenda itu sampai di kampus jam 9. Kecek kawannya. Kedua kita nih, gimana caranya? Bohong kita jangan dosennya. Caranya gimana? Kebetulan anak teknik. Mohon maaf kalau ada anak teknik. Kita bilang aja lagi bocor. Pas. Cas, saya ada lo cas. Itu bohong berjamaah. Nanti kalau dibilang udah telat kali, kita bilang kita bantu buka ban. Sopir nggak ada kena, oh pas. Sampai di kampus, Pak, mohon maaf kami telat. Bisa ujian susulan Pak. Kenapa telat? Ban lagi bocor. Bocor kok lama telatnya? Kan ada ban serap. Itulah Pak. Kami ikut bantu, kami buka. Ini agak lama. Dah, kalian ujian jam 10. Pas jam 10, mahasiswa sudah keluar. Yang 3 ini masuk satu lokal satu, HP taruh di luar, tas taruh di luar, soal cuma 2. Satu tentang kuliah, yang kedua tentang ban mobil bocor. Soal ujian kuliah, kalau betul 95, kalau betul 5. Soal ban bocor, kalau betul 95 nilai. Cas. Kita berhasil bohong. Nilai bocor ban 95. Itu yang paling tinggi nilai kalau betul. Masuklah. Pertanyaan pertama tentang teknik. Beres jawab. Berapa nilainya? 5. Masuklah soal yang kedua. Dibaca belakangan kertas. Apa pertanyaannya? 1. Ban sebelah manakah yang bocor? Yang bilang kakak, bapak 2. Oi, ikut nak 2 bapak
aduh, habis gitu. Yang nomor satu jawab, biasa kalau selamat, ban mana yang bocor? Ban mereka, ban dia tidak. Biasa kalau selamat, ban belakang sebelah kiri. Lokal dua, tadi tidak tahu dijawabnya ya. Nah, ban dua. Biasa ban belakang bocor. Sekali-kali ban ko. Dijawab ya. Ban depan sebelah kiri. Yang lokal satu lagi, ban belakang sebelah kanan. Makanya bang Rizal jangan main-main masalah keuangan. Dengan satu pertanyaan, berarti bala nilai 95 hilang. Tidak ada akhlak pemimpin, nilainya hilang. Tidak jujur pemimpin, nilainya hilang. Jadi pemimpin di Muhammadiyah itu disebut dengan pengurus Muhammadiyah, tidak disebut pengurus, tapi disebut pimpinan Muhammadiyah dengan nilai kejujuran, tidak bohong. Maka ada akhlak pemimpin Muhammadiyah. Banyak pun tentang materi mau ngelempek dan kilo. Apa ciri kader militan? Komitmen untuk kepentingan Muhammadiyah. Ambo manglo, kalau aku kecil dulu Muhammadiyah, itu belum kasih izin. Karena beliau tahu Muhammadiyah itu dapat pahala untuk ayah orang. Beliau sekarang di Banda Aceh, kalau saya minta izin, mak, saya ada acara Muhammadiyah. Kalau aku telah pulang, kata beliau, wahang lalu gatah cahiye. Koma bayi, koma maleleh, koma malake. Macam acara Muhammadiyah, mak. Oh, kalau itu jadi. Kemudian tangguh dalam menjalankan usaha-usaha Muhammadiyah. Ya, ada dua, organisasi dan amal usaha. Ada orang mengejar amal usaha, organisasi dia jadi yang cepetan bisa. Cerdas sekali pendiri Muhammadiyah ketika beliau mengatakan hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, itu akan terjadi 100 tahun kemudian. Dan kalimat itu masih berlaku. Kemudian memiliki integritas tinggi, cita-cita dan jati diri Muhammadiyah, rela berkorban. Masuk Muhammadiyah itu harta kita, uang kita, tenaga kita, itu yang kita korbankan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan sebuah perniagaan? Perniagaan maksud itu apa? Dagang, bisnis, pekerjaan. Kalau kamu lakukan kata Allah, kamu terhindar dari azab yang pedih. Apa lakukan? Tu'minuna billah. Ambil Muhammadiyah ini dengan iman kepada Allah. Jaga akidah. Itu katakanlah datang Mbak Rara di stadion Manangkauja. Itu dia dalam Muhammadiyah galak. Ini baru ya. Itu sudah lama kita sampaikan di Muhammadiyah yang berbau syirik. Tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan. Dengan apa? Dengan apa? Di amwalikum, dengan hartamu. Harta dulu, maka ibu-ibu pantas marah kalau nggak diminta nasi, pantas marah kalau nggak diminta kue, pantas marah kalau nggak diundang. Kenapa? Beliau nggak bisa berjihad. Di amwalikum, dengan harta. Wa anfusikum, kalau harta tidak ada, jiwa ragamu.
Baru dengan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu itu semua, itu adalah kebaikan bagi kita. Sudah kita kerjakan, Allah akan balas. Apa balasannya? Yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosa. Apa lagi? Wa yudkhilkum jannah, kamu dimasukkan ke dalam surga. Itu tadi Pak Ketua. Saya menyambung penyampaian Pak Ketua aja. Yang kita minta sama Allah itu enggak berat-berat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Apa kita minta? Ya Allah, aku minta kepadamu ridhamu dan surga. Kalau Allah sudah ridha, surga akan diberikan. Kemudian disiplin tinggi, kerja keras, menjalankan misi dan usaha-usaha Muhammadiyah. Ikhlas berkiprah, tidak menomorsatukan yang lain, tidak menduakan Muhammadiyah. Coba di Muhammadiyah kalau menduakan keluar, caleg, mundur. Kalau mau caleg, mundur. Mau calon bupati, mundur. Kami yang 13 ini, siapa mau menduakan, mau masuk organisasi lain, mundur. Dia harus setia, bersedia ditugaskan dan tidak memilih-milih. Tidak memilih-milih tempat. Ambo di situ aja, ambo bagian itu aja. Tidak. Saya diamanahkan bidang dakwah, pendidikan pesantren, haji dan umrah, kemudian dakwah komunitas dan majelis tabligh. Nggak pilih-pilih, tapi dia banyak. Jangankan dengan kesanggupan kita menjaga nama baik diri dan organisasi, bersedia bekerja sama, taat pada pimpinan. Pimpinan itu dipilih lewat musyawarah. Kebanyakan kita begitu sudah dipilih, oh iya, itu paling banyak kan itu. Oh iya, udah pilih ya. Musangku ini, oh iya. Kalau sudah terpilih dalam musyawarah, ikuti. Nah ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Mari kita terus mencerahkan. Mencerahkan itu cahaya. Cahaya itu nur. Maka kita ada sidang tanwir. Ada kan? Itu adalah musyawarah yang paling besar nomor 2 setelah muktamar. Di tanwir itu menghasilkan musyawarah yang mencerahkan alam semesta, yang untuk kepentingan umat, bukan untuk kepribadian pengurus, bukan. Untuk bangsa. Tidak ada yang merugikan bangsa, tidak boleh juga merugikan Muhammadiyah. Keputusan yang diambil. Mencerahkan itu dari Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu tempat kita berpegang, tempat kita berlindung. Allah lah yang membawa kita dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Kalau ada orang yang sudah terang membawa kegelapan, itu namanya Taghut, itu Fir'aun. Itu membawa dari cahaya kepada yang siapa namanya? Orang kafir. Tapi kok nanti miskin ya? Coba ada janganlah kecek-kecekan kafir. Sudah lama lah. Kecek aja non muslim. Orang kasar mana orang Islam lo kecek-kecek kafir. Padahal Quran mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu agamaku. Untuk apa ucapkan kafir? Lalu Syekh itu menjawab, di mana Pak ayat itu? Di mana Pak? Dalam surat Al-Kafirun, dalam surat kafir. Cik kafir ini kecil-kecil. Belum ubah-ubahan. Karena yang bicara kafir diubah non muslim.
Itu bahasa Aceh katanya, oh menjak ulang baru orang Muslim, padahal baru kafe. Nah, itu panian enggak. Mari kita mencerahkan dengan sebenarnya, ikuti Al-Quran, ikuti Sunnah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami mohon maaf, silakan istirahat. Sudah boleh tidur karena ceramahnya sudah habis. Kepada Allah kita berserah diri dan mohon ampun. Kepada Bapak Ibu sekalian kami mohon diperbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi